Gimana cara jurusnya? Dan senpai. Jurusnya Henge. Nah itu mah ada. Baik lagi kan. Seperti di dua waktu di One Piece dia milih. Itu kalau Naruto nggak punya Kyuubi, dia mungkin bakal jadi kayak Jiraiya. Justru bayangan terus Henge kan. Main ke tempat renang gitu. bisa juga. Datang ke warung, kita mengenai kesaringannya langsung. Yang duit karpet. Dialog TV mempersembahkan cuy. Indonesia harus jadi bos. Indonesia harus jadi bos. Gak ada air main. Indonesia harus jadi bos. Dudut mana sih Indonesia harus jadi bos. Indonesia. Rasengan. Jadi balik lagi di podcast bersama Dialog TV. Untuk tema kali ini kita bakal bahas salah satu anime yang legend lah, bisa kita bilang legend, dan sangat-sangat apa ya, salah satu anime yang sangat digemari lah mungkin di kalangan pecinta anime, yaitu Naruto ya. Ngomong-ngomong soal Naruto, jadi ada yang tahu nggak ini anime mulai tahun berapa? Udah lama banget itu. Dari zaman SD. Kayaknya 2000 Di bawah 2005 nggak? Gue satu SMA waktu itu soalnya. 2004 ya. SMA tahun berapa? 2005. SMA tahun 2005 Pak. Iya kan? Berarti di bawah 2005-an. 2005. Dan waktu itu masih nonton partnya Shikamaru versus siapa waktu itu ya? Temari ya? Ya yang di itu, yang di ujian Chunin. Nah itu pertama kali nonton Naruto tuh bukan dari awal, jadi pas begitu nonton Shikamaru, tapi dulu belum suka sih karena belum tahu jalan ceritanya gitu. Tapi emang ada yang nonton Naruto dari episode awal? Ada. Aku termasuk enggak sih? Karena nonton di TV. Kalau film apa sih? Ya Film kalau Naruto. waktu di TV itu aku tuh waktu ini pas ujian di hutan itu loh. Jadi pas ketemu si Itu Orochimaru ujian bentuk Chunin. cewek. Iya. Part ujian Chunin ya? Ya. Pas Naruto bayi tahu nggak? Enggak, itu enggak ada. Oh enggak. Ya. Sama. Tapi rata-rata gini loh, banyak teman gue juga yang ngikutin Naruto tuh justru bukan dari awal. Bahkan ada yang baru ngikutinnya itu pas Shippudennya. Bukan di Naruto-nya, tapi di Shippudennya baru ngikutin gitu. Dan gue juga jujur aja baru mulai tertarik sama Naruto tuh yang udah time skipnya, yang udah Shippudennya itu. Gitu. Kalau aku sih dari awal sih ya. Dari awal. Itu Ya. kan Naruto banget gitu ya. Bener banget. Gimana cara jurusnya? Dan senpai. Jurusnya Henge. Nah itu mah ada. Baik lagi kan. Seperti di dua waktu di One Piece dia milihnya Nami karena ya udahlah, udah tahu cabulnya. Enggak ada buah Hancock. Hah? Buah Hancock sama buah Hancock ya. Buah Hancock. Ya kan cabul juga sama dia Tapi pas. orang lebih milih Shikamaru sih. Wah, berarti home Bisa range. ngeluarin ulti iya. yang cewek. Oh iya benar. Jadi bisa mengikat, kamu pasrah aja sama Naruto juga bisa kan? apa? Munculin itu apa jurus yang jadi cewek pakai bikini doang? Iya, itu ya apa namanya Henge? Ya Henge. Henge. Itu tahu nggak Kaguya aja mimisan loh pas dia berubah jadi. Kaguya aja mimisan. Kalau ini sih kalau dari game dulu kita tahun 2000 berapa Jar ya? Pajar apa Aming dulu ya? Yang kita main di laptop Sisuna itu. Aku juga main. Main itu. Waktu kita tapi udah zamannya PS3 waktu itu. Main apa itu? Tahun 2017-an. Itu 17-an. Kayaknya aku mah jarang main ya. Main Iya, PS. kamu kan menyendiri terus, kamu nyari wangsit terus. Nyari wangsit terus. Kau Itu udah saya Aku udah sibuk-sibuk ya. Cuan terus. terus. Dan Naruto ini menjadi salah satu karakter anime yang gua favoritkan karena kurang lebih sama lah kayak Luffy ya, sama kan di film One Piece. Karena kan kalau di Naruto tuh dulu ada klan Uzumaki sama Uchiha kan. Jumeki. bukan ini Senju. Ya Senju sama Uchiha kan. Senju sama Uchiha. Sama Uchiha kan. Yang gue dapat ambil pelajaran tuh bagusnya gini. Kalau Uchiha itu dibekali sama Genius, strategi bertarungnya emang udah bawaan klannya kayak gitu ya gitu. Jadi pada saat bertarung tuh Uchiha memang dikenal sebagai klan yang Cerdas gitu. cerdas ya. Sedangkan
kalau Senju kurang dalam segi pertarungan, strategi pertarungan kurang, cuman hanya dibekali sama cakranya lebih banyak mungkin ya. Lebih ke main otot dia. Cakra ya, lebih ke otot sih gitu. Cuman yang gue suka ada salah satu episode yang menayangkan pas si Naruto-nya itu dalam proses inilah dia ngejar Sasuke sih. Ngejar Sasuke karena kan ini kan rival, Ya, rival Sasuke kan. jenius ya. Nah, rival. Tapi kalau misalnya di adu mekanik juga kayaknya kalau zaman mereka kecil kayaknya menang Sasuke deh gitu. Iya, Sasuke lah. Maupun di akhirnya kan kebantunya sama Kyuubi gitu. Iya. Dan ada yang berpendapat juga gini. Karena gue banyak baca biasa suka adu mekanik ya. Versus ini menang siapa sih? Kalau menurut lo pada kalau Naruto tanpa Kyuubi ya, tanpa Kurama versus Sasuke menang siapa kira-kira? Kalau aku tetap Naruto sih. Naruto. Kenapa? Soalnya gini, kalau menurut gua kebanyakan ada beberapa fans Sasuke yang ngomong Naruto tuh kalau nggak ada Kurama tuh nggak ada apa-apanya, gitu, nggak ada Tapi apa-apanya. dia tuh pantang menyerah orangnya. Ya itu boleh lah. Tapi kalau dari segi power kan Oh, dari segi power. hampir 90% time skip ya, Iya. time skip setelah apalagi udah jadi Hokage gitu. Kebanyakan 90% power Kurama. Aku pikir gini sih ya, maksudnya tuh kalau Kalau Naruto nggak punya Kyuubi, dia mungkin bakal jadi kayak Jiraiya. Kayak di mana Jiraiya? Jiraiya tuh kan punya jurus kodok ya, Sanin mode. Oh iya. Nah, gini, Sanin mode pun nggak dibekali ini kok biju Bukan- Biju. itulah biju ya misalnya. Sanin mode pun nggak dibekalin biju. Orochimaru pun bukan pengguna biju, tapi ada jurus-jurus yang bisa dipelajari. Kayak gini lah, contoh jurus 1000 bayangan itu kan jurus terlarang tuh. Ya, mungkin si Naruto bakal dikasih jurus lain atau dia bakal mempelajari jurus lain yang bisa nyimbangin Sasuke gitu. Karena kelebihan Uzumaki itu cakranya banyak. Iya. Ya, kelebihan Uzumaki itu dia punya stok cakra yang banyak dan aku pikir itu tuh Kurama tuh cuma salah satu opsi jurus gitu. Atau salah satu opsi Ulti terakhir lah. iya gitu. Maksudnya dia masih banyak sebenarnya pilihan-pilihan jurus atau ilmu-ilmu terlarang sebenarnya tuh yang bisa dipakai sama Naruto gitu sih kalau dari aku ya. Tapi justru yang gue lihat setiap pertarungan gede ya, kayak misalkan dulu pas nyampetin Sasuke, Naruto versus Sasuke, endingnya kan kalah kan Naruto, yang masih bangkit Sasuke kan. Nah itu juga menurut gue justru kalau nggak ketolong sama kekuatan Kurama, yakin di TKO langsung. Ya wajar aja sih karena kan emang di saat itu Naruto-nya belajarnya ada Kyuubi gitu ya, ada Kurama. Tapi sebenarnya kalau Naruto gak punya Kyuubi, pasti pola pikirnya juga beda gitu. Pola Tapi pikir enggak sih. Itu faktor dia karakter utama. Ya sebagai karakter utama pasti dikasih power lebih. Cuman kalau misalkan kan banyak nih yang suka ngomong, multiverse lah namanya. suka ngomong kayak gini aja di serial Boruto sekarang setelah Kuramanya hilang kan, dia jadi nggak ada apa-apanya sama Iya. Kawaki juga kan udah. Yang naiknya si Boruto-nya kan. Nah sebenarnya kalau di Boruto agak aneh sih, kayak Sasuke gitu kan sama Naruto tuh kayak kayak dia tuh yang menang lawan Kaguya lah gitu ya. Iya. Tapi bisa seimbang waktu lawan si Delta gitu, si Naruto tau nggak Delta yang robot itu tuh. tahu. Sebenarnya itu agak jomplang juga sih. Padahal itu masih ada Kyuubi gitu. Makanya aku pikir sih ada berapa di cerita Boruto tuh yang kurang tepat lah kalau kataku nempatin si Naruto-nya. Harusnya Naruto tuh udah di atas overpower gitu kan gitu. Sebenarnya menurut aku sih agak kurang tepat sih kalau untuk ya menurut aku ya mungkin karena nggak dipegang sama siapa? Sama pengarangnya langsung gitu. Oh iya karena sempat berubah ya. Sempat sama asistennya waktu itu. Nah makanya sekarang udah dipegang lagi sama Masashi Kishimoto-nya kan. Cuma kalau jurus favorit Naruto atau jangan Naruto lah, boleh jurus favorit Naruto-nya atau Siapa aja gitu. jutsu terfavorit di film Naruto jutsu apa? Dari Fajar nih. Ya itu si Kamaru dong. Yang bisa ngeluarin cewek itu dong. Oh iya benar. Jadi sekali lagi cabulnya mulai keluar ya. Kita nggak lepas dari percabulan dunia. Ya. Saya tahu otak pemikiran Anda kemana gitu. Oh, Ya ada. sesuai kehidupan nyata lah bos. Sebenarnya kalau Naruto sebenarnya gini lah kalau Kalau Naruto nggak gini aja kita geser pertanyaannya. Seandainya lu bisa dikasih jurus dari Naruto yang bisa dipakai di kehidupan nyata misalnya. Pengen punya jutsu yang apa lu? Pengen 1000 bayangan. Kenapa?
Biar bisa multitasking. Bisa banyak, bisa multitasking kalau kerja kan. Oh iya, gajinya triple double. Iya. Kalau bikin kantor kan gak usah punya pegawai, udah ya. Bayangkan. Tapi kan ngurus tenaga, Pak, itu pakai cakra, Pak. Iya sih. Jadi begitu bunsinnya hilang kan, udah kita Tapi keren, menurut aku itu keren sih jurus Seibu Bayangan sih. jadi bisa multitasking. Kalau menurut aku jurus Naruto tuh sebenarnya kalau untuk para cowok-cowok mesum tuh udah cukup lah. Jurus Seibu Bayangan terus henge kan. Parah. Oh, dan apa dan? Jurus yang gue pengen punya nih jurus ini kalau di kehidupan nyata pengen punya jurus ini. Sebenarnya emang sih jurus Naruto tuh udah cukup lah buat aku. Jurus Naruto. Jurus Naruto tuh udah cukup. Yang Seibu Bayangan, Kage Bunshin. Iya tuh jurus bayangan. Kalau ditambah henge juga nggak apa. Kage Bunshin, Dean tuh Kage Bunshin sama Henge lah ya. Tapi satu yang pengen dipunya. Henge. Kalau Henge mah nanti colai sendiri dong. Enggak lah. Kalau sebenarnya kalau ini apa kalau pengen ya Byakugan. Byakugan. Kenapa? Oh bisa. Tembus panda. Tapi kan black and white, Pak. Nggak enak. Iya. Black and white ngeliatnya cuma Itu kan monokrom. monokrom. Dia bisa ngasih warna sendiri soalnya. enggak. Walaupun monokrom kan enggak harus ke yang begitu gitu. Oh, jadi gak masalah mau bacol monokrom juga. Enggak, maksudnya kalau kita jadi mata-mata gitu kan. Mata-matai kompetitor bisa kelihatan. Main ke tempat renang gitu. Bisa juga. Lo Ming, pengen punya jurus apa yang kalau bisa dipakai di dunia nyata, pakai nih jurusnya. Saringan, mata saringan. Oh, setuju sama dia. Karena kenapa Ming? Lo dulu Ming, kenapa saringan? Hypnotis paling. Mau jahat ya? Enggak, karena kehidupan nyata itu lebih banyak kita menggunakan penglihatan. Tapi dari jutsunya yang lo pengen bisa dipakai dari jutsu itu apa sih gitu? Menghentikan waktu. Memutar waktu. Tsukuyomi berarti ya? Tsukuyomi ya? Iya, Tsukuyomi. Tsukuyomi. Kalau gua kan saringan tuh banyak ya Pak ya jurusnya. Bisa meniru kan, bisa mengcopy paste jutsu gitu ya. Jutsu basic lah ya. Kedua, jangan salah bisa mendeteksi cakra walaupun nggak se OP Byakugan ya, bisa penglihatan jarak jauh ya. Tapi yang paling pengen gue punya dari saringan tuh bisa memanipulasi Data. Pikiran. Misalnya kita Wah, ini porno nih. Ini porno lagi nih. Bisa manipulasi ya, auto kaya ya. Misalnya lagi nggak punya duit, Datang ke warung, kita mengikuti saringannya langsung. Yang duit kayak bisa. Cuma Wah. kita misalnya lagi ke bank, transferkan 200 juta ke rekening aing bisa. Di genjutsu gitu ya. Hah? Di genjutsu. Di genjutsu sama aing semuanya gitu kan. Termasuk misalkan ada yang nggak sependapat sama aing genjutsu sama aing gitu. Bisa. Ya emang lebih kalem aja sih saringan itu. Ya bener sih. Terus lebih apa ya? Lebih kayaknya cool gitu punya mata. Kelihatannya cowok banget. Kan kalau Byakugan mah kan kelihatannya orang wah ini orang katarak tuh gitu. Nggak juga sih. Justru kalau misalnya saringan tuh aneh. Kenapa nih? Mata kamu merah, pakai Insti. merah kan ininya Pak, Ya, si lensanya ya kan, bukan mata. lensanya aja udah parah, apalagi pupil. Kan Bapak bisa mabuk dirubah. terus ya? Nggak apa-apa. Ditangkap polisi terus ya? Kalau ini deh, Ngomong-ngomong mabok nih, disclaimer dulu, ini cuma gelasnya doang ya. bohong. Gelasnya doang. Dalamnya teh. Dalamnya teh. Wah, ini gimana kamu katanya ketua ini komunitas. Dia mah radikal cabul. Maksudnya tetap ada. Duta Cabul Indonesia. Ngomong soal Naruto nih ya. Saya dulu kan pas ngikutin Naruto itu nggak dari awal. Tapi pas waktu Tamat. nggak ada kabar si Naruto-nya mati. Itu udah baru tuh, cuy. Enggak. Sebelumnya katanya Oh, yang trending di meme ada yang lagi tahlilan di rumah Naruto. Dan itu bikin penasaran. Itu udah baru tuh. Oh, Boruto emang? Belum. Udah. Oh, udah. Udah, itu tuh yang ini apa yang pas ada spoiler si Boruto sama si Kawaki tarung di atas. Terus kan si Kawaki ngomong, "Aku akan mengirimu ke tempat Karaoke, ke tempat karaoke. Iya. terus pas ini pas yang waktu dia lawan siapa sih? Waktu dia lawan yang itu nih yang klan itu juga Otsutsuki. Nah kan dikabarin si Naruto bakal mati, ternyata yang matinya si Kurama gitu. Ya. Nah pas itu mulai ngikutin Naruto karena tanggung aja kalau
Jauh kejauhan ya. Ya kalau mulainya dari situ kan tanggung. Mungkin Udah daya, maraton daya lagi ingat dari awal. daya ingat Pak Aming agak-agak ini ya. Kalau kita subsidi mungkin. harus beli SSD gitu. Tapi ada satu hikmah lah di film Naruto itu. Hikmah, hidayah maksudnya. Apa tuh? Ada hidayahnya, ada hikmahnya. Iya benar. Dan ada juga beberapa ya film-film anime ya tidak terlepas dari hal-hal yang tersirat gitu di dalamnya. Pasti ada sesuatu di dalam. Ada ya, perjuangan, persahabatan, kurang lebih sama lah kayak gitu. Iya. Dan ternyata pas awal maraton dari pertama si Naruto tuh dapat banget materi yang Iya. bisa diambil. Karena dulu saya juga sempat tergabung dalam sebuah grup musik yang berfilosofikan Naruto. Apa itu, Pak? From Zero to Hero. Projetor. Projetor. Yang pendirinya adalah Bapak Tio Quinto gitu ya. Candlelight for banner ya? Top. Ya filosofinya filosofi Naruto banget. Oh itu. Dia katanya sekarang ini ya, kalau cover lagunya Avenged Seventeen ya? Bukan Pak, Sevenfold. Kita kalau nge-cover lagu itu minimal yang chord transitionnya banyak lah. Jadi nggak Sama cuma ada chord, rapnya. ada rapnya gitu. Modulasinya banyak lah kita Pak gitu. Katanya dia sekarang udah ini ya, nggak cover lagu Willy juga ya? Lebih dari itu Pak, lebih dari itu. Gitaris Dia- Willy ya? Dia. Beethoven dia cover. Beethoven dia cover. Itu orang apa kabar ya? Iya. Yuk kalau misalnya nontonnya mampir lah sini yo. Ini ada Dean. Jangan banyak kabar terus. Kita nyanyi lagu Ingui di sini. Kan Tio katanya kangen sama Dean ini. Kita kangen telanjangin, gimana bebas. Sebenarnya Naruto tuh emang ini ya. Kalau aku pikir Naruto tuh ngajarin kita soal menanam kebaikan ke orang. Ya. Ya, karena berantemnya dikit, kebanyakan bacot. Tapi kalau buat aku sih yang paling salut dia bisa bisa survive hidup gitu walaupun sebatang kara kan. Iya. Oh dia nyeritain di sini sendiri. Iya. Kurang banget ya itu. Jadi semangat gitu. Dia pun seorang Naruto dia masih bisa hidup berjuang gitu meskipun sebatang kara sampai jadi Hokage. Nah benar. Ya itulah roster. Dia projetor. Karena yang dibekali walaupun dibekali bawaan klan Uzumaki dengan stok hard disk cakra yang banyak gitu ya. Tapi tetap tekad dia buat menjadi kuat, menjadi sosok pelindung bagi desanya itu yang patut dicatat. Tapi menurut kalian sedihan kisah Naruto atau Sasuke sih? Kalau menurut gua sih lebih sedih Kisah hidup Sasuke pribadi sih sebenarnya. sih. Karena sangat-sangat plot twist gitu kisahnya tuh. Sangat-sangat Sasuke mah sedih di- gitu itu ya. kan. Ya, sama Detail kakaknya. sama- Soalnya Prank. kalau menurut gue ya ini mungkin terserah teman-teman mau berpandang gimana. Ada perbedaannya ketika kita sakitnya mempunyai orang tua pada saat udah punya orang tua sama yang nggak punya orang tua dari lahir karena nggak bisa ngerasain. Itu tuh Udah ada benar. kenangannya gitu. Ya itu benar pada saat scene dimana Sasuke versus Naruto kan sempat debat masalah itu kan. Iya. Kamu tidak akan mengerti kalau Karena kamu dari awal emang udah emang punya iya pengalaman. kan pernah diomongin kayak gitu. Tapi menurut gue makanya itu lebih sedih kisah Sasuke. Terus cara kehilangan keluarganya pun sadis lah gitu menurut gue gitu. Sama Dibunuh kakaknya oleh- sendiri gitu Iya gitu kan. Demi tugas negara gitu kan. Kalau menurut lo Kalau menurut aku sih dia Naruto sih. Naruto kenapa? Bayangin gitu kita lahir punya orang tua tapi hidup serasa nggak punya orang tua kayak gimana kan? Nah, lagi nyeritain Iya kan? sendiri. Iya. Tapi sebenarnya aku bingung tuh gini, kan Naruto tuh bapaknya tuh Hokage keempat ya, Iya. Yondaime. Otomatis kalau dia mati nyelamatin negara kan harusnya ada pensiunan tuh. Ya. Naruto nggak Minimal ada. dia dapat privilege gitu ya. Iya harusnya ini kan makan mie instan, susu basi. Bener. Jangan-jangan ini Anak presiden loh. jangan-jangan Hokage ketiga korupsi lagi Bisa warisan. jadi ya. Anda ngomongin saya ya. Saya juga makan setiap hari kadang mie. Terus ada susu udah basi. Iya bener, di kosan dia Iya ada. di kosan aku ada susu udah basi loh. Iya maksudnya yang aku permasalahan tuh apakah hartanya dikorupsi gitu? Ya nggak tahu juga sih. Makanya sama apa Hiruzen. Enggak dulu gini sih. Apa mungkin di- ASN. Enggak. Bisa jadi. Bisa jadi apa mungkin di negara Konoha itu nggak ada nilai tukarnya bukan pakai duit, misalkan barter gitu. Enggak kan ada koin. Udah Kan pakai koin dia. koin coy. Udah pakai koin. Ya, Naruto aja kan pakai dompet kodok tuh kan. Oh iya iya. Oh iya benar. Dompet kodok. Terus ngomong-ngomong soal inilah, jadi kan kita ngomong pemerintahan, korupsi gitu ya. Ada yang nyadar nggak sih? Kayaknya banyak ya teman-teman yang tahu ya. Kenapa kok tokoh-tokoh Hokage di film Naruto tuh sangat-sangat
identik sama tokoh-tokoh presiden di Indonesia. Oh enggak. Saya gak ikutan. Hah? Urutannya juga sama ya. Urutannya Enggak sama. maksudnya kalau cocokologi gitu Kalau ya. cocokologi, kalau kita ambil cocokologinya, Hashirama menggambarkan dia kan pelopor ya, proklamator lah gitu kalau kita ya. Hashirama Seju sama Soekarno. Yang kedua, Ini bukan maksud apa-apa, cuman cocokologi aja kan. cocokologi aja. Jadi kalau yang kedua ada Soeharto sama Sama ini Sandaime. Sandaime ya. Backgroundnya militer. Abirama. Orang-orangnya sama-sama tegas gitu kan. Iya, Karakter iya. sama. Karakternya tegas kan? Karakter sama. Cuman bedanya masa jabatan beda. Iya. Masa jabatannya kalau Pak Soeharto kan Lebih lama. lama, ya. Kalau Doi kan bentar. Ya, tapi Yang sama-sama ketiga- tegas ya. Iya, yang ketiga Yang ketiga kita punya ini Pak Habibie ya. ya Pak Habibie Sama Hiruzen. Hiruzen. Nah, itu sama-sama Transisi. kakek-kakek kan. Nah, kasih. Tapi sama-sama ini juga aja. Waktu dilantik Pak Habibie belum kakek-kakek banget. Tapi sama-sama Sama Hiruzen juga belum. backgroundnya sama-sama engineer bukan? Kalau bukan sih, kalau Hiruzen lebih ke apa ya? Hiruzen Udah aku lupa sih. Tapi kalau ketegas yang paling mirip tuh yaitu ketegasannya Hashirama terus sama Tobirama. ya, tapi kalau di ketiga apa presiden ketiga tuh ya kalau aku pikir sama-sama dari muda dan tua lah gitu. Karakternya tuh mirip gitu kalau ngomongin Hiruzen sama Habibie itu kayak mirip-mirip lah gitu. Selanjutnya Habis Hiruzen ada Gus Dur. ya Ada Gus Dur sama Yon Daime. Nah, yang sama dari mereka apa coba? Jabatannya sama-sama cepet. oh iya benar. Jabatannya sama-sama cepet. udah. Bedanya kalau Lanjut. kalau Gus Dur dilengserkan, kalau ini dilengserkan oleh Kurama ya. Iya, Di enggak kudeta, oleh ini, oleh Obito. Oh, Obito ya. Iya. Nah, jadi Dia Obito. dilengserkan oleh muridnya sendiri gitu. Iya. kan. Oh. Sama seperti ini. Pak Gus Dur juga ya dilengserkan oleh orang-orang yang ngangkat dia dulu gitu. Oh iya benar, ada kemiripan. Oh iya. Ya, iya. Oh, Yang penting kalian pakar politik banget ya. Oh iya. aku ikutin banget kisahnya. Dilengserkannya kan waktu itu kan aku nyebut ini ya sama Mencoba membukukan MPR waktu itu. Ingat. iya gitu kan. Mencoba bukan MPR akhirnya ya kayak Megawati, Amin Rais ya inilah gitu bikin itu gitu kan. Gitu. Terus yang ke selanjutnya ada Tsunade. Ya, sudah ada Sunade dan ada Ibu Mega. Oh, iya, Ibu Mega. Sama-sama cewek loh. Berarti kelima ya? Kelima. Sama-sama Yang cewek kelima kan. sama cewek. Sama-sama Nah, mama. sama-sama satu-satunya Hokage dan presiden cewek. Cewek. Pertama. Iya, benar. Satu-satunya. Satu-satunya. Dari segi karakter mirip nggak? Kalau segi karakter sama-sama nenek-nenek, cuman ya bedanya Karakter. iya, sama-sama nenek-nenek. Cuma Sunade bedanya bisa jurus awet muda gitu. Iya, regenerasi itu ya. Kalau Bu Mega? Hah? Bu Mega? Masalahnya gak punya jurus Sama loh. Jangan salah Bu Mega tuh. Bu Mega awet muda. Awet muda. Sumpah. Gak Lihat berubah mukanya. video-videonya. Masih sama gitu. Mungkin yang terhormat Ibu Megawati mungkin mengadopsi jurusnya Tsunade ya. Ya tapi emang bener dari dulu kan gitu nggak aja. berubah ya. Beda dikit-dikit lah gitu. Iya. Terus yang selanjutnya ada PSBY. PSBY dan Kakashi. Kakashi. Mirip Kalem. kan? Kakashi ya. Kasih kalem. Kakashi kalem, PSBY. PSBY juga kalem. Nggak banyak. Berwibawa sama. Dan- Oh iya sama. dari gini- Sama dari militer juga kan? Dari militer Oh iya, kan sama. Kakashi juga Anbu dulu. Iya, Oh, Anbu. iya. Benar. Dia benar. Anbu. Oh iya. Anbu benar. elit lagi, kelas elit Ini gitu. bisa mirip gitu ya. Ya. Oh, doka. Selanjutnya? Lalu selanjutnya ada Naruto dan Jokowi. Iya. 2 periode enggak? Hah? 2 periode enggak Naruto? Naruto Belum sih. Belum ya? belum Naruto belum. Tapi Berarti nggak tahu cuma- sih, nggak tahu kayaknya udah. Cuman berhenti di Naruto nih. Apakah nanti setelah Enggak, yang samanya Naruto sama Pak Jokowi kayaknya sama-sama perjuangannya. dari nol? Oh ya, Iya. from zero to hero Iya. ya. From zero to hero. Ya. Dan perkembangan zaman juga sama ya. Sama. Dan sama-sama gini anaknya punya privilege. Iya. Iya. Mas Kaisang sama Boruto. Oh iya benar. Iya ya. Apakah nanti selanjutnya tapi kan ada yang bilang kalau di Boruto udah mengklaim dirinya dia nggak akan mau jadi Hokage. ya. Ya, Kaisang Mas Kaisang juga kan juga juga sama. nggak Dia mau kan jadi gubernur dia kan? malah pengen jadi bisnismen. Oh Iya. Mending jualan pupuk-pupuk. Justru yang gitu. mau jadi Hokage itu anaknya Sasuke. Ya Sarada. Ada apakah nanti presiden selanjutnya Bu Puan mungkin? Bu Puan Maharani. Yang setuju silahkan komen. Aduh. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Kita kan gak ada ya niat aneh-aneh. Cuman hanya cocokologi aja Ya, gitu. secara urutan mirip-mirip lah ya. Jadi kalau yang baperan jangan nonton lah. Kita cuman apa? Cuma Seru-seruan aja lah ini ya. jokes. Seruan gitu. Jokes. Terus oke lah setelah tadi yang jadi pertanyaan gue, apakah Masashi Kishimoto ini benar-benar mengadopsi sejarah Indonesia menurut The Fajar aja, The Fajar dan Amin.
Kata aku enggak sih, cuman itu mah kebetulan cocok aja. Tahu nggak sebenarnya Masashi Kishimoto tuh dulu nulis cerita Naruto tuh di Banten. Kata siapa? Kata orang enggak. Really? Weh, Empire. kata ini Lawan Rangga. kata Rangga, Ura tahu nggak Ura batnya? Untuk Rangga. Terus bahkan ini katanya apa? PBB aja tuh Desakannya di Bandung. di Bandung. P-nya apa? Hah? P-nya. P-nya apa ya? Sekarang Yang aku ini apa? Amerika aja disahkan di mana? Di Banten. ABCD, A-nya Amerika, B-nya Belanda, Ya. C-nya apa sih? Cina. D-nya Bandung. tot nomor Nomor ya. Ya itu. Makanya tapi kalau ngomongin apa? Kalau ngomongin Naruto gitu ya. Kalau ngomongin Naruto tuh emang sekarang tuh lagi musim gitu. Tahu nggak? Sekarang tuh ada Gara di Indonesia gitu. Oh iya, pesulap Pesulap merah. kemarin disatuin ya. Pesulap Makanya- merah lawan Gus Samsudin. Gus Samsudin berarti kita gambarkan sebagai siapa ya? Musuhnya Gara siapa? Gara. Orochimaru. Enggak ini apa? Sasori. 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 Dia tuh apa? Tapi Sasori nggak punya keris petir, Pak. Mungkin Sasori nanti kita bantu untuk Punya keris. keris petirnya hanya di Enggak. Shopee. Sasori itu kan ini dia menggunakan boneka. Udah kepetir. Jadi mungkin itu tuh cuma bonekanya dia doang. Tahu nggak yang kisah lawan ini apa? Lawan Malampir. Tahu. Nah itu. Jadi sebenarnya itu tuh cuma bonekanya doang itu tuh sebenarnya yang ditampilkan tuh. Asip Idaj. Bentuk aslinya nggak gitu. Asip Idaj. Iya, kayak gitu ya. Terus ini kan kemarin juga ada di acara ini ya, di acara TV Gara, Naruto, sama Orochimaru gitu. Oh iya. Siapa? Pesulap merah. Terus Rocky Rocky Kiyoshi sama KPL, Kiprana Lemo. Banyak meme tuh yang Berarti Kiprana lu jadi Orochimaru-nya. Masih Iya, banyak. namanya kan panjang. Tapi kata aku mah lebih mirip Orakasi sih. Bikin mirip apa? Orakasi. Sama satu lagi. Teguh Pagetos. Mirip Teguh Pagetos. Ya, udah ampura, udah mirip sih gitu. Makanya kasep ki. Udah kasep gitu ya. Makanya emang dan ini apa di Naruto pun ada kan namanya Killer Bee. Ya, Ya. Yang Dia rapper itu ya? dia binatangnya apa? banteng. Ah. Banteng gurita. Ya kan? Di Indonesia pun ada banteng kan? Ada Ya. penguasa. Wah. Kita harus tepuk tangan. Para penguasa kita. Berarti- Kenapa dia Meng? Biasa Jadi sebenarnya aja. apa kita tuh hidup di dunia anime sebenarnya? Nani? Inilah mungkin ini prototipenya Prototype. bisa jadi kita hidup di prototipenya gambarannya gitu ya. para mangaka sana ya. Terus kalau inilah yang mau gue bahas lebih serius nih, ada nggak hal-hal yang atau habit ya yang kebawa-bawa gara-gara nonton film Naruto? Kalau gue dari pribadinya, fun fact-nya karena gue sangat-sangat menggemari Naruto waktu itu kalau mau bukan berantem, kalau mau bercanda sama adek gue yang bungsu tuh pasti selalu begini-gini. Dan itu Jadi habit ya. jadi habit gitu. Dan gue tahu ini apa, ini katon atau apa, tahu gitu. Berarti Kalau pelajaran apa sangat aja? influence banget ya. Apa yang paling kenangan yang membekas kadang-kadang suka kebawa tuh ke dunia nyata. Kok yang mah gini-ginian suka nggak sadar tuh. Gitu. Aku juga kadang suka gitu sih, emang paling nempel itu sih. Iya ya? Pas mau ngapain itu? Nggak, kalau lagi nganggur ya pasti Biasanya kalau lagi pantai, Fajar mah kalau lagi di kamar mandi, shoot, brot. Kalau aku beda. Apa tuh? Kalau aku tuh yang paling nempel dari itu ya cara larinya. Oh, begini. Aku dulu pernah tuh ini ya, kalau mau nyebrang jalan gitu ya, shoot, sampai gini nyebrang jalan tuh, ini agak ke depan gini ya, agak ke depan, tangan gini, lihat kiri kanan, langsung lari. Oh, Aming apa Ming? Gak ada sih. Paling ngambil. Itu sejarahnya kayak sejarah kehidupan manusia gitu. Contohnya. Tahu nggak? Aku tahu kalau Seming itu apa. Apa? Dia tuh selalu niruin gaya cool Sasuke. Oh. Cuman jatuhnya jadi cowok cool buat ya. Uchiha. Tahu nggak? Teman-teman aku ya gitu ya, yang nonton Naruto itu ya, rata-rata kan suka ngefans sama Sasuke. Mereka tuh suka pengen terlihat keren dan tampan seperti Sasuke. Tahu nggak? Yang paling habit paling sering dilakuin itu zaman lu apa coba? Apa? Tangan dimasukin ke saku sini.
Siap. Terus kepala agak nunduk. Tapi rambutnya gimana? tapi itu bukan dari Naruto aja. Kayaknya dari apa yang tawaran-tawaran tuh SMA tuh. Genji apa? Genji mah jauh atuh. Cross Zero. Genji mah gini. Berapa tahun setelah? Angkatan Ogut tuh begitu, kok sosok gitu terus dibukuk-bukukin badan, Iya, tapi- buku-buku sampai osteoporosis lah. Tapi teman aku tuh gitu sebelum ada Genji. Begitu. Jadi bayangin ini ke teman aku punya teman ya, dulu namanya Ridwan ya, kalau Ridwan itu. Dia tuh ya sampai bikin jaket yang kerannya tuh gini banyak kayak sesuatu. Oh iya. Terus jadi kalau dia pakai baju pakai jaket gini kan, set si kerasnya tuh diginiin. Jadi Jadi bahamnya nutup nah, gitu gini. ya. Ya tuh gitu. Anjir. Oh, mungkin bau baham mungkin ya deh. Bau baham. Sedang gini dia. Enggak, emang dulu tuh kalau gitu udah kalau buat ibu tuh keren ibu zaman dulu. Iya, iya. Dan Naruto ini menjadi salah satu anime yang banyak di cosplay. Ya. Ya, jadi salah satu anime yang banyak di cosplay menjadi salah satu anime yang paling banyak meme-nya. Karena Naruto tuh sekarang Efek-efeknya. udah termasuk Big Three loh. Iya. Big Three itu kan Naruto, Dragon Ball, One Piece, Naruto. Ya, dulu. Ya. Dulu. Tapi setelah Tapi kalau ngomongin sepanjang masa tuh masih tiga ini sih. masih ya. Iya. Masa ya. Tapi kenapa ya? Kayaknya bukan gua aja sih. Begitu era Boruto tuh jomplang banget. Ya itu karena yang megangnya di awal asistennya bukan. Jadi beda mangaka tuh mempengaruhi ya Iya. ceritanya gitu. Dan begitu Otaknya beda. Dan begitu Masashi Kishimoto masuk lagi, mati lagi. Kurama. Rame lagi akhirnya kan, rame lagi saring Rinnegan-nya hilang, Kuramanya hilang, jadi dibikin downgrade banget lah powernya gitu. Nah, kan terakhir ini masih ngikutin kan? Boruto masih ngikutin nggak? Aku belum nonton lagi tapi udah agak jauh sih aku nonton. Nah, kalau sekarang itu kan berarti si Naruto udah nggak punya Kurama, si Sasuke udah nggak punya Rinnegan. Ya. Dan Udah pada nanti tua lah. yang bakal ditampilin ya main karakternya ya Boruto gitu ya. Kawaki ya. Sama Kawaki. Cuman kan sempat ada spoiler juga di awal sebelum Boruto dimunculin tuh ada yang bilang katanya Naruto nanti matinya dibunuh Kawaki gitu kan. Ya, ada ya. Berarti dari situ gue kadang-kadang suka ngambil kesimpulan perbedaan powernya sebegitu jauhnya gitu ya Kawaki. Cuman dengan karmanya itu tiba-tiba bisa men-TKO dengan mudah si Naruto. Tapi sebenarnya agak logis sih. Kenapa coba? Karena gini, kita kalau ngomongin Biju gitu ya, Biju itu kan awalnya dari klan Otsutsuki kan, buatannya Hagoromo kan. Oh iya. Buatannya Hagoromo. Nah, Hagoromo itu anaknya Kaguya. Oh iya benar. Ya, Kaguya itu klan Otsutsuki. Nah, sekarang ini kalau kita ngomongin karma tuh kekuatan utamanya klan Otsutsuki gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita ngomongin secara logis, sebenarnya masih masuk sih gitu. Karena si klan Otsutsuki itu alien ya, dia itu alien. Dan dia tuh punya konsep ini nggak install ulang gitu ya. Iya benar. Kalau karma tuh kan jadi dia nempelin gitu, nempelin ke orang terus diinstal ulang lah gitu. Bisa ulang. Bisa transfer data lah ya. Ya, Terus jadi, berdata. ya sebenarnya gini ya aku suka dari Boruto sebenarnya apa coba dia tuh udah mulai masukin science fiction gitu. Jadi teknologi teknologi itu lagi nih kayak pertama apa coba kalau kita ngomongin revolusi industri keempat tuh ada namanya tuh kan cloning ya. Oh iya. Ya. Kalau kita ngomongin cloning kayak ini siapa Kawaki bukan Kawaki siapa yang anaknya Orochimaru tuh Oh aduh gue lupa namanya si. Yang putih itu ya? iya yang putih anaknya Orochimaru. Nah, dia kan manusia buatan ya, manusia buatan. Nah, sebenarnya di teknologi kita sekarang pun sebenarnya udah bisa, cuman emang dilarang sama PBB gitu. Iya. Dan emang gue sih ngeliat beberapa jalan cerita yang diambil di Boruto tuh menyesuaikan dengan zaman gitu ya. Dari mulai banyak adegan-adegannya di mana Boruto udah main gamenya tuh pakai apa kayak inilah Kayak PSP PlayStation gitu gitu ya, ya. kayak PSP udah ngikutin terus istilah-istilah ya karma tadi ya, mentransferkan data dalam arti kata dari segi karakter dan powernya gitu kan bisa ditransfer ya install di orang yang berbeda gitu kan. Tahu nggak kalau sebenarnya teori itu tuh mungkin aja bisa terjadi di revolusi industri kelima. Aku pernah gini nih, kalau bayangin sekarang tuh kita di revolusi industri keempat tuh kita udah bisa nyiptain manusia replika gitu. Ya, di Kang Ijal ya. Kita buat manusia buatan dengan seperti Kang Ijal, mukanya sama, apanya semua sama. Cuma kan yang selalu dipermasalahin tuh pikirannya sama jiwanya gitu. Terus hak asasi hidupnya gitu ya, itu seperti apa? Bayangin aja kalau misalnya kita bisa nge-transfer si data di otak ke
manusia gitu kan. Kayaknya orang manusia tuh bisa hidup selamanya ya kan? Iya. Jadi cuman berganti jasadnya doang ya. Iya. Tapi Datanya sama gitu. iya, datanya sama. Benar. Itu ngeri sih, tapi kayaknya kalau bisa tuh. Makanya aku bilang aku Boruto tuh udah mulai ada unsur-unsur itunya tuh di Boruto ya. Sebenarnya tuh. Jadi benar-benar ngikutin perkembangan teknologi, melek science lah ya. Iya. Mulai ngikutin Marvel mungkin. Udah mulai Enggak, melek science. bukan ikutin Marvel, emang dia ngambil dari sejarah kayaknya. Ya, tapi ada beberapa unsur yang diterapin tuh yang science. Ya tadi. Soalnya udah- gini, cuy, ketika pas maraton dari awal ya, itu kan mulai hebohnya tuh karena si buah kuldi, buah cakra. Buah Zakar. Jokes nih. Dikira teh mau ngomong buah Zakar. Keceplosan. cuy. Bener radikal. Bukan radikal. Enggak, dia emang ramainya kan dari buah cakra tuh. Gara-gara dimakan buah cakra. Manusia juga kan sejarahnya kayak gitu. Karena makan buah iya, kuldi. agak mirip-mirip. Padahal diciptain ke bumi gitu kan. Ini juga sama kan. Sampai kesini terus ngikutin perkembangan zaman dari zaman primitif sampai sekarang si Naruto punya telepon seluler gitu sampai ada Itulah yang gue teknologi bilang juga. sekarang mangaka tuh udah mulai mengadopsi era perkembangan zaman ya, mulai dimunculin tuh sketsa teknologinya ya, kayak gue bilang tadi di Boruto lagi main PSP itu, kayak kalau di One Piece tuh udah ada apa namanya yang keong gitu, telepon yang bisa memproyeksikan gambar itu kan, ya kan, cuman bedanya itu Proyektor. iya gitu kan, di One Piece tuh ada kayak gitu. Pico kalau ini. Pico. Enggak, bukan Pico, lebih ke proyektor aja. Tapi Oh, nggak ada kayak adegan si AI Boruto. ya. Nggak ada adegan si Boruto lagi diam-diam nonton bokep gitu ya, Nggak ada, streaming. belum. Itu mah Anda. Belum. Apakah nanti mungkin para mangaka akan mulai mengadopsi tema-tema live streaming, sosmed, tapi kayaknya banyak ya, ada ya, udah ada. Biasa sebenarnya. Tapi superhero bukan? Temanya hero bukan? Kalau nonton Digimon yang baru tuh kan udah kayak Digimonnya tuh kayak apa ya? Kayak software gitu. Nah, kalau Digimon dia lebih ke apa ya? Ngegambarin artificial intelligence. Oh iya, benar. Jadi muncul aja. Kalau inilah kita balik lagi ke Naruto Boruto lah, sama satu paket lah mereka. Bahas Naruto hentainya dong. Nah, ini karakter cewek terfavorit di Naruto menurut lu semua ya? Kalau gua sih Hinata sih tetap nomor 1. Iya. Soalnya manis. Gitu. Manis, lemah lembut gitu ya. Terus, tapi ada juga beberapa meme yang menggambarkan kok sebelum dan setelah menikah opainya kok beda. Beda. Ya kan sering digelang. Oh iya benar ya. Sering ditumpil tampul gitu. Kuluk gitu. Kalau kan Kalau aku pacar mau sama ya? Ya, sama. Surade. Hinata dong. Kalau aku Sasuke. Kekasih dia. Guy. Kan sama rambutnya tuh. Oh, bener sama. Rokli. enggak sih, kalau aku sebenarnya senangnya Ino. Kenapa ini? Karena Opai. kalau Ino tuh gini ya seksi ya. Seksi. Matanya tajam gitu kan. Tapi nyadar nggak sih, Aing tuh kan tadi keingetan, lihat Dean tuh mirip-mirip guru gay gitu. Guru kan. Cringe-nya tuh mirip. Ah, bener. Tinggal bedanya tinggal ting lah, kan sama-sama motivator. Coba gini. Sama-sama motivator. Asalnya guru gay itu nggak punya pacar. Emang kamu punya pacar ya? Ya ada lah. Oh, berarti Oh, dia udah ada. punya pacar. Dia buat teman-teman yang nonton dia udah punya pacar. Berarti Jadi dia lebih ke Rockly sih. Rokli ya. Oh iya Ini benar-benar. pacar siapa emang? Enggak, kamu mirip Rockly. Lebih Dia iya. nggak punya pacar. Iya, antara Rokli sama Gaila, rambut mirip, tinggal dipon-ponin dikit. Sifat udah mirip lah, cringe-nya gitu. Jiwa-jiwa motivatornya sama, gitu kan? Sama. Enggak, beda. Oh, beda. Ya udah Tapi beda. sebenarnya mungkin kalau secara kerja kerasnya mirip lah. Ya. Mirip. Terus balik lagi aja ke Ino Ya, gimana? oke Ino ya. Oke. Ya Ino tuh seksi ya. Kalau ngomongin body mantap gitu kan. Ino rokok. Ini Ino dari Tista. Ino Pak. Aduh, kita mencoba menyesuaikan. Jokesnya sangat kekinian, saudara. Sangat up to Joknya date. sangat bapak-bapak sekali. Saya lagi mikir. Backpack. Kan apa ya, Ino tuh emang terkenal juga di Indo kan. Inul itu mah.
iya itu salah satu kan. Ino dan Batista. Iya. Kan ada dia juga. Apa? Stop Roma itu kan Ino yang ngomong. Stop Roma tidak Ino. Ada yang wafat. Nggak tahu ya. Bentar lagi mikir nih. Bentar lagi Masa mikir. nggak tahu. Intinya Ino sih, kalau aku Ino. Kenapa? Karena emang Aduhai lah ya. aduhai dan apa Sensual. ini aku tuh nggak, kalau Hinata ya, kenapa aku nggak suka Hinata. Hinata tuh terlalu, kalau buat aku ya terlalu penurut. Tapi Hinata tuh representasi dari artis bokep Jepang loh. Poni, pendiam, sosok polos tapi engasan gitu. Nggak, tapi kalau Hinata tuh terlalu baik lah. Maksudnya terlalu baik itu dalam artian gini. Kalau cewek itu sebenarnya ada tipe ya gini ya. Kan ada pepatah yang pernah aku baca nih. Kalau kamu pengen punya cewek penurut, kamu jangan tuntut dia untuk bisa mandiri atau inisiatif gitu. Jadi jangan paksa dia untuk bisa cari duit kalau menurut. Kamu pengen punya cewek yang cantik, jangan komplain kalau dia biayanya gede gitu. Ya, kalau kamu punya cewek yang mandiri pekerja keras gitu ya, kamu jangan berharap dia tuh penurut gitu. Dia pasti punya pemikiran sendiri gitu. Ya. Nah, kalau aku sih lebih suka emang apa ya, cewek punya pemikiran sendiri, cuman dia tidak melangkahi kodratnya sebagai wanita gitu. Tidak melangkahi aku lah gitu. Dia punya pemikiran gitu ya, punya pemikiran, tapi tetap menghargai aku sebagai pemimpinnya gitu. Nah, Semoknya? ya itu juga oke lah. Berarti Ino sing duwe bokong semok Jawa Timur. Nah, tahu nggak, Ino tuh kan pebisnis. Oh, Dia jual bunga. Oh iya Ya, iya itu iya. makanya aku suka Ino tuh, dia itulah tipe gue banget lah. Kalau Aming siapa Ming karakter cewek favorit di Naruto? Sama sih kayaknya Hinata. Hinata. Cio ya. Shio bener-bener. Itu aja Hinata sih. Dan Shio kan juga radikal. Oh iya radikal. Radikal, cocok Ming. Kira anjing enggak. Bagus Ming, bagus. Kan nggak mau juga dulu kalau main ke pen suka dikatain kata sama Bu Titin. Bu Titin ya. Bukannya kamu suka yang lebih dewasa gitu ya. Iya, ya Enggak, Hinata juga senior. dewasa loh. Hah? Dia dewasa kalau udah jadi ibu. Inesio kalau bisa jurus awet muda kayak Sunan ya. Enggak. Kamu Megantar. Seumuran mereka tuh seumuran. Kalau misalkan kan ini era Naruto udah beres lah ya. Era Naruto udah tamat. Yang dimunculkan sekarang kan yang lagi di up-upnya kan pasti Boruto gitu. Terus ya sempet nggak sih ada harapan kayaknya gue pengen kalau Naruto bisa punya power baru atau prediksi apalah dari lo semua lah. Naruto-nya atau siapanya? Naruto setelah kehilangan Kurama prediksinya kira-kira punya jutsu baru kah atau apakah gitu. Sok aja. Kira-kira kalau misalnya jutsu apa kira-kira yang harus atau misalkan ya bakal punya gitu nantinya setelah kehilangan Kurama ya. Apa ya? Nungguin ya. Kamu dulu lah yang lebih tahu. Oke. Ini kalau aku ya. Kalau aku gini, karena si Naruto tuh kan waktu punya Kurama kan cakranya tuh banyak. Dan dia bisa menampung cakra. Bukan, kalau punya Kurama cakranya banyak. Dia itu kan Uzumaki ya. Cakranya tuh banyak gitu ya. Jadi walaupun Kurama udah hilang gitu, di cakranya itu tetap banyak. Ya, benar kan? Secara logika si cakranya itu tetap banyak. Kalau aku pikir sih kayaknya Naruto bisa punya jurus gitu ya, bisa punya jurus yang ngemanfaatin si cakranya itu gitu. Jadi mungkin dia kayak ya inilah jurus ribu bayangan pasti masih oke lah gitu ya. Itu masih bakal jadi jurus utama, jurus ribu bayangan dan Rasengan sama Sharingan mode itu masih bisa gitu kan. Nah mungkin kalau untuk aku sih mungkin Naruto tuh lebih kayak Jiraiya lah gitu. Jadi kayak punya jurus terlarang gitu. Kalau misal di Guruga itu ada kan yang dia ngebuka gerbang ke-8 Iya. Mungkin ada jurus ulti dari Naruto yang nggak ngandelin Kurama gitu, yang kayak Jiraiya atau kayak Gurugai. Nah itu bakal jadi kayak jurus terakhirnya gitu untuk nyelamatin. Berarti bakal ngorbanin nyawa dia kalau dia pakai jurus itu gitu. Nggak selalu nyawa, mungkin fisiknya kan kayak Gurugai juga masih hidup ya. Cuman dia mungkin lumpuh aja gitu. Mati Pak harusnya. Iya, cuman dia Harus mati karena
bapaknya si Guy setelah menggunakan gerbang ke-8 tuh mati. Cuman karena kan ketolong karena diselamatin Naruto dikasih Perjanjian kata-kata. kontraknya masih hidup, Pak. Ya mungkin bisa jadi ya. Kalau dihapus sama Masashi Kan Kishimoto. kalau Allah berkehendak orang masih hidup ya hidup lah. Oh iya benar-benar. Tuhannya di sini kan Masashi Kishimoto kumaha eta we berarti nya. Kalau Ming Mending istirahat aja Naruto lah. pensiun lah ya. Biar dilanjutin sama yang muda-muda. benar. Buat apa dia bikin anak kalau gak dilanjutin? Regenerasi gitu ya. Generasi lah, generasi. Kalau Fajar udah kepikiran? Iya, ya kalau bisa mah jangan ngandelin si Kuramanya aja sih. Berarti dari ini balik lagi ke Sagemode mungkin ya, Sagemode. Tapi yang lebih kuat, jangan kuat cuma ngandelin Kuramanya. Ya karena gini banyak yang waktu episode si Kurama mati itu banyak yang ngebully Naruto karena dianggapnya ya elah sana. Hashirama aja yang nggak punya apa-apa aja dia udah overpower banget gitu, bisa ngalahin Madara yang tag team sama Dari Negan ya. yang bisa ngalahin Madara yang tag team sama Kyuubi sama Kurama gitu ya. Bentar, ini si Kurama matinya kapan? Pas di era Boruto kan? Iya. Dia Boruto. Namanya udah Boruto, Naruto udah gak eksis lagi. Jadi wajar kalau mati juga. Iya. Jangan banyak komentar lah. Gimana Tuhannya Bisa kita lihat aja, ya. bacot banget. Karena di kelas sekali saya ngomong siap Lord Aming siap. Iya, Aming Sensei. Aming Sensei. Senpai. Iya, Senpai. Pokoknya di sini tuh kalau kalian protes buat kali amuk sama Amin ya. Jadi mungkin sebagai inilah closing lah sebelum kita menutup podcast kita kali ini. Ini Nah, gini aja. Quotes apa yang paling diingat dari Naruto yang kayaknya waduh nih kok gua terapin nih gua banget gitu. Bola adalah teman. Jok Subasa. Oh, Subasa. Masa dong. Udah. Ming apa Ming ada yang denger nggak quotesnya? Karena kan ada Naruto tuh terkenal bacot no jutsu kan. Nggak ada. Nggak ada kalau Dan? Aku kayaknya butuh waktu buat ingat soalnya Udah tahu tua, cuma udah tua. Kata-katanya kurang dikit lah, kurang dikit. Bentar. Mungkin Pak dulu lebih sambil aku ingat. Inilah nggak usah kata-katanya maksudnya prinsipnya apa yang diambil. Prinsipnya kalau dari Naruto ya, kalau yang aku sih gini, kalau dari Naruto apa? Quotes-nya tuh aku akan menjadi Hokage gitu. Jadi gini, kalau kita lebarin gitu ya, tuh kalau kita punya impian tuh gitu ya, dikejar gitu. Kalau kita punya impian tuh dikejar, jadi quotes-nya tuh lebih ke kayak kita masih bukan siapa-siapa nih, mungkin bakal banyak orang yang bilang mimpi lu gitu, atau nggak mungkin lah lu nggak bisa gitu. Tapi kalau kita serius, kalau kita mau bekerja keras, ya mungkin kita bakal kesusahan. Tapi kalau aku sih ya, kalau aku pribadi gitu, walaupun nggak gampang, Naruto aja berapa tahun tuh ya jadi Hokage dari kecil gitu kan ya, sampai Dia terus menggambar-gambarkan aku akan jadi Hokage iya, gitu. pokoknya apapun aku akan menjadi Hokage gitu. Walaupun pada akhirnya mungkin dia nggak nyampe pun ya, walaupun pada akhirnya dia nggak nyampe pun, dia bakal tetap jadi sesuatu ya nggak sih? Kalau Naruto nggak jadi Hokage juga, ya dia tetap sesuatu gitu. Makanya aku bilang gini, nggak, kalau kita punya impian, kalau misalnya nanti nggak nyampe, ya nggak apa-apa gitu. Kalau selama kita berusaha, kita pasti bakal mendapatkan yang terbaik untuk kita gitu. Motivasi banget ya. Oh dari Fajar, quotesnya. masih ada yang ingat nggak prinsip atau quotes yang diambil dari film Naruto? Browsing dia tuh. Hah bro ini? Wah nyontek deh, pelanggaran. Aku nyari yang terbaik nih. Browsing. Aku tidak suka dengan orang yang membohongi dirinya sendiri. Oh iya benar-benar. Ya, kita harus Ya itu mah apa adanya, Apa Pak. adanya, benar-benar. Gak usah diadain gitu. Jadi Gak usah kita jadi karakter orang atau Emang apa. di Naruto refleksi ya? Ada banyak. banyak. Banyak dong. Siapa? banyak. Ada beberapa lah. Siapa? Berarti dia mengambil konsep no dunia tipu-tipu kali Iya, ya. iya. Oh ini si Denki kali ya? Kan dia anak korporat. Iya. Nah itu bisa jadi ya flexing. Jadi kan hidupnya udah ya, padanya kita punya aja ya. Iya sih. Jalanin aja. Jalinin aja. Benar itu bisa diterapin sih. Kalau Ada dari apa, gua tuh ada yang gua inget pas si Kakashi diomelin sama si Obito. Intinya gue lupa juga ya. Intinya begitu kalau kau meninggalkan tugas kau adalah sampah, tapi kalau kau meninggalkan teman kau lebih rendah dari sampah. Iya itu. Itu sih yang paling filosofis banget menurut gue sih kayak. Kalau ngomong si Kakashi digaji tuh sih. Digaji. Oh, digaji. Digaji udah di atas UMR-nya Konoha itu. Gajinya 2 digit tuh. 2 digit. Dua digit. Dia kan soalnya udah ini masuk tim spesialis.
spesialis apa? Anbu. Oh iya, Anbu kan mahal tuh gajinya. Anbu gajinya gede kalau di Indonesia kayak Densus lah. Dan saya benar. Oh. Benar. Siap. Jadi mungkin si Kakashi punya cicilan kan gajinya gede kan? iya. Tapi iya loh, Naruto juga sewa apartemennya nyewa kan? Oh, Nyewa. berarti yang Ngekos lah, cicilan cuma ngekos. si Naruto doang. Kakashi itu kan ini dia apa seperti pay letter. Bukan Naruto. Tapi ada pertanyaan, Kakashi tuh suka sama cewek apa enggak ya? Karena dia nggak Belum nikah. kewong-kewong, bro. Karena Kakashi itu kayak Ami player gitu. Apa ya? Jadi dia punya prinsip gak usah dipublikasi lah. Oh gitu. Dinner and Player. Jadi ya mungkin ya gitulah kurang lebih pembahasan warawiri kita tentang Naruto. Karena menurut gua, kenapa gua pengen bahas Naruto ya? Karena Karena Kakashi gak punya cicilan. bisa jadi karena menurut gua Naruto itu salah satu anime yang sangat-sangat memberikan inspirasi dan kenangan, terus banyak juga diambil quotes-quotesnya, prinsip hidupnya, jalan ceritanya, bahkan sampai gimmick-gimmicknya pun sekarang banyak berseliweran di sosmed, jadi meme, jadi apapun gitu ya. Pokoknya mah anime yang isinya daging semua gitu. Isinya ya daging Oh semua. berarti kamu anak Jaksel ya? Jaksel, Isinya daging daging semua. Oh gitu. Iya, kalau anak Jaksel tuh namanya materinya daging banget. Oh ya benar. Oh. Ya pokoknya kalau misalkan ABG. ada pembahasan Naruto yang agak melenceng atau apapun, ya ini baik lagi kita cuma sekedar hiburan semata. Jadi karena kapasitas kita dalam nonton Naruto tuh beda-beda, ada yang adik banget, ada yang enggak gitu. Kalau gue termasuk salah satu yang adik sih dalam nonton Naruto, karena gue sama maraton dan sangat-sangat detail nontonnya gitu. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Barangkali ada teman-teman yang mau nambahin atau mengkoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Atau misalnya seperti biasa kalau ada ide yang mau kita bahas, silahkan tulis juga di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa share-nya ya. Nyalakan tombol loncengnya. Jadi akhir kata dari kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Ciao, bye-bye.